think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Punch. Dirilis pada tahun 2023. Film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang menikmati malam terakhir di kota kelahirannya bersama sahabatnya sebelum dirinya akan pergi keluar kota untuk melanjutkan sekolah. Namun bukannya membuat kenangan manis pada malam itu, dia malah harus berurusan dengan psikopat bertopeng. Yang di akhir filmnya nanti akan ada sebuah plot twist yang menjelaskan tentang psikopat bertopeng tersebut. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. You wanna see the copper? Film berawal dengan diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Frankie yang berniat mengakhiri hidupnya di tepi jurang pantai. Akan tetapi di saat akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh seorang pria di sampingnya. Frankie pun mengira jika pria tersebut adalah ayahnya, namun tiba-tiba scene pun berganti dengan diperlihatkan Frankie yang kini telah dewasa sedang bersama ibunya yang bernama Julia. Di sini Frankie berkata pada ibunya jika dia akan kembali melanjutkan kuliahnya di luar kota selama 3 bulan ke depan. Perlu diketahui Frankie ini merupakan mahasiswi jurusan seni yang berkuliah di kota Loughborough. Sebenarnya di sini Julie melarang Frankie untuk kembali kuliah di luar kota, dikarenakan dia khawatir ketika dia sedang sakit maka tidak akan ada orang yang merawatnya. Namun Frankie tetap bersikeras untuk melanjutkan kuliahnya, tidak peduli apapun pendapat dari ibunya. Bahkan dia telah membeli tiket untuk keberangkatan besok hari. Kemudian sembari berkata dia ingin bertemu dengan teman lamanya, Frankie pun berniat langsung pergi. Namun Julia yang merasa perkataannya tidak dihargai, dia pun menyuruhnya untuk tidak pulang malam ini. Dan dia juga berkata dia akan beradu mekanik dengan pacarnya malam nanti. Wow. Julia mengatakan hal itu agar Frankie mengurungkan niatnya untuk kuliah di luar kota. Namun tanpa diduga Frankie tetap tidak peduli dan pergi meninggalkan ibunya di rumah. Lalu ketika baru saja keluar dari rumah, dia pun dibuat terkejut oleh pria bernama Elton yang merupakan pacar dari ibunya. Di sini Elton berusaha bersikap ramah kepada anak pacarnya itu agar Frankie mau menerima dirinya sebagai calon pengganti ayahnya. Perlu diketahui ayah Frankie telah meninggal ketika umurnya masih bocil. Itu juga kenapa sang ibu tidak ingin anaknya kuliah di luar kota meninggalkannya sendirian di rumah. Namun di sini kita belum diberitahu penyebab sang ayah meninggal. Tapi seperti biasa, agar tidak ada dusta di antara kita, tetap pantengin videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Melihat tingkah Elton yang so akrab kepadanya, dengan nada sinis Frankie pun memberikan kata-kata ultimate ke Elton dengan berkata jika memang dia ingin hidup bersama ibunya, maka jangan pernah berpikir untuk mempermainkan perasaan sang ibu. Tanpa mendengar jawaban Elton, Frankie pun pergi meninggalkannya di sana. Singkat cerita, setelah Frankie dan Holly bertemu di sebuah restoran, mereka pun pergi ke pantai untuk menikmati sunset sembari bercerita tentang masa lalu mereka ketika masih bocil. Dikarenakan hari semakin gelap dan dia khawatir dengan keadaan ibunya, Frankie pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di saat Frankie hendak meninggalkan tempat itu, tanpa sengaja dia menabrak pria aneh yang seketika membuat pria itu berteriak ke arah Frankie. Hal itu pun sontak membuat Holly bergegas mendekati mereka dan langsung mengajak Frankie untuk pergi meninggalkan pria aneh itu. Namun dengan alasan yang tidak jelas, si om-om yang mengaku mengenal mereka berdua ini memberikan saran agar mereka bergegas pergi dari kota ini, sembari menunjukkan bangkai burung yang dia anggap sebagai pertanda buruk akan segera terjadi. Tapi tentu saja, mereka tidak percaya dengan perkataan si om-om cabul ini, dan mereka pun mengancam akan menghubungi pihak polisi. Tapi bukannya takut, om-om cabul itu malah tertawa sembari menyebutkan nama Mr. Punch, psikopat yang sering mengincar para gadis seperti mereka berdua. Meski hal itu hanyalah rumor, tapi om-om ini sangat mempercayai rumor tersebut.
Merasa bahwa perkataan si om-om aneh itu semakin ngelantur, sontak Holly pun bergegas mengajak Frankie untuk pergi meninggalkannya. Setibanya di sebuah bar, Frankie masih terbayang dengan perkataan si om-om sebelumnya. Dia pun bertanya ke Holly tentang si Mr. Punch. Holly pun menjawab Frankie tidak perlu memikirkan perkataan om-om tersebut. Menurutnya inti dari cerita Mr. Punch hanyalah karangan dari para orang tua dulu untuk menakuti anak-anak mereka, agar mereka tidak sembarang keluar rumah di malam hari. Tidak lama kemudian Julia dan Elton menyela percakapan mereka. Kemudian dengan nada yang mengejek, Elton akan mentraktir mereka minuman. Namun tentu saja Holly langsung menolak, dengan alasan dia dan Frankie ingin menemui teman-temannya yang lain untuk menghabiskan malam terakhirnya sebelum Frankie pergi kuliah di luar kota besok hari. Perlu diketahui Elton ini merupakan seorang anggota dewan di kota tersebut. Di sisi lain kita kembali diperlihatkan dengan om-om aneh sebelumnya yang senang memandangi foto putrinya. Tidak lama kemudian dia didatangi oleh pria misterius yang dianggap oleh si om-om itu adalah Mr. Punch. Om-om yang telah mengetahui bahwa dia akan dihabisi pun berkata, meski dirinya akan dihabisi malam ini, dia tidak akan menyesal. Karena setidaknya dia telah memberi peringatan ke si Frankie dan Holly. Usut punya usut, ternyata anak si om ini menghilang, dan dia menduga jika anaknya telah dihabisi oleh si Mr. Punch. Itulah alasan kenapa dia menyuruh Holly dan Frankie bergegas pergi dari kota tersebut, agar kejadian yang menimpa anaknya tidak terjadi pada mereka berdua. Kembali ke Frankie dan Holly yang sudah bertemu di tempat teman-teman mereka berkumpul. Mereka pun disambut oleh salah satu temannya. Sesaat kemudian pria bernama Daryl yang merupakan mantan kekasih Frankie juga datang ke sana. Melihat itu dengan rasa canggung, Frankie pun mengajak Daryl berbicara berdua. Daryl pun dengan rasa acuh kembali masuk ke dalam mobilnya. Info sedikit nih, alasan kenapa Frankie merasa canggung dikarenakan dia telah meninggalkan Daryl tanpa kepastian ketika pertama kali dia kuliah di luar kota. Itulah yang menyebabkan Daryl bersikap dingin ke Frankie. Di sini Daryl pun mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ya iyalah, tanpa alasan yang jelas Frankie meninggalkannya kuliah di luar kota. Kemudian ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Holly masuk ke dalam dan mengajak mereka have fun di sebuah klub di kota tersebut. Meski awalnya Daryl dan Frankie menolak ajakan itu, dikarenakan rasa canggung di antara mereka berdua. Namun karena si Holly terus memaksa, akhirnya Daryl pun membawa mereka ke klub tersebut. Sesampainya di klub yang dimana isinya adegan yang tidak akan saya masukkan di video ini, Holly pun memperkenalkan Frankie kepada sepasang kekasih yang merupakan teman barunya yang bernama Justin dan Tamarin. Setelah mereka ngobrol-ngobrol sebentar, tanpa diduga Tamarin pergi meninggalkan Frankie dan Holly. Sebelum pergi, Tamarin memberikan pil buat mereka ngefly. Meski awalnya Frankie ragu untuk mengkonsumsi pil tersebut, namun dia mengingat ini adalah malam terakhirnya bersama Holly sebelum dia akan pergi keluar kota. Akhirnya Frankie pun menelan pil itu dan mulai ngefly di klub tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan dua cewek seksi yang masih mabuk berat. Mereka pun bertemu dengan si Mr. Punch. Namun karena masih mabuk berat, mereka malah menggoda psikopat itu. Dan bisa ditebak ending dari kedua cewek itu bagaimana? I wanna see the copper. Kembali ke Frankie. Karena masih memiliki rasa suka ditambah dirinya juga masih dipengaruhi oleh pil sebelumnya, mereka pun akhirnya beradu mekanik di sebuah kamar yang memang disediakan oleh pihak klub. Setelah selesai adu mekanik, tiba-tiba Holly nyelonong masuk ke kamar mereka. Untung mereka udah selesai. Di sini Holly mengajak Frankie pergi ke pantai untuk menemani Tamarin yang bertengkar dengan pacarnya, yaitu si Justin. Bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari, Mr. Punch yang mengincar Frankie telah tiba di klub tersebut. Sebelum mencari Frankie, Mr. Punch di sini menikmati hidangan pembuka, yaitu si Justin.
Akan tetapi ketika dia mencari keberadaan Frankie, dia tidak berhasil menemukannya. Dikarenakan Frankie, Daryl, dan Holly telah pergi ke pantai untuk menemani Tamarin. Sementara itu, karena tidak menemukan keberadaan Frankie, Mr. Punch pun kembali mencari keberadaannya dengan menanyakan ke Rollo yang dia sergap di dalam mobil. Namun karena Rollo tidak memberikan jawaban yang memuaskan hasrat psikopat dari Mr. Punch, dia pun dibuat bertemu dengan sang pencipta. Di sisi lain, Frankie tidak mengetahui jika Mr. Punch sedang mengincarnya. Penasaran kenapa psikopat itu ngebet sekali mengincar nyawa Frankie? Jangan skip video ini sampai end. Ketika Frankie, Daryl, Holly, dan Tamarin bersantai di depan api unggun di tepi pantai, tiba-tiba si Daryl pengen pipis. Akan tetapi di saat Daryl sedang menikmati pembuangan saluran air, tanpa diduga Mr. Punch berdiri tepat di hadapannya. Meski awalnya Daryl berhasil melakukan perlawanan, namun pada akhirnya dia pun tetap tumbang oleh psikopat tersebut. Sementara itu, samar-samar Tamarin mendengar suara aneh dari arah si Daryl pergi buang air. Mendengar itu, Frankie pun berasumsi jika suara yang dia dengar berasal dari burung camar yang sedang memakan tikus. Namun Holly malah bercanda dengan berkata, jika suara yang dia dengar mungkin berasal dari Mr. Punch yang sedang mencari targetnya. Ibarat perkataan adalah sebuah doa. Dan perkataan Holly memang benar adanya, karena si Mr. Punch benar-benar berada di sana. Ketika Mr. Punch menghampiri mereka, mereka pun tentu saja langsung panik. Kemudian Mr. Punch yang berhasil menangkap Tamarin langsung melemparnya ke api unggun. Di dalam kepanikan itu, Holly menyarankan mereka kabur dari arah yang berbeda agar Mr. Punch ini kebingungan dan tidak bisa menangkap mereka. Namun sayangnya Holly yang sedang berusaha mendapatkan sinyal agar dia bisa menghubungi polisi untuk meminta bantuan, dia malah ditemukan oleh Mr. Punch dan hidupnya pun langsung berakhir seketika. Di sisi lain, Frankie berhasil bertemu dengan si Daryl. Tapi sialnya Mr. Punch juga menemukan mereka. Daryl kemudian memberikan Frankie pistol miliknya. Setelah itu dia menyuruh Frankie kabur selagi dia akan menahan si Mr. Punch. Namun sayangnya rencana tersebut hanyalah rencana bodoh, karena Mr. Punch langsung memukul kepala Daryl sampai tewas. Bermodalkan pisau yang diberikan oleh Daryl sebelumnya, Frankie pun kembali kabur dari kejaran Mr. Punch dengan keadaan panik. Hingga akhirnya dia meminta tolong ke salah satu rumah yang ada di sekitar sana. Namun bukannya membantu, pemilik rumah malah berkata kepada Frankie, apabila dia ingin selamat dari psikopat Mr. Punch, maka Frankie harus menuruti semua perkataan psikopat itu. Akan tetapi Frankie yang tidak peduli, dia pun kembali kabur setelah melihat Mr. Punch berhasil menemukannya. Ketika sudah putus asa karena tidak ada yang ingin menolongnya, tanpa sengaja dia pun bertemu dengan Pak Polisi yang sedang berpatroli. Dengan keadaan panik, Frankie pun berusaha menjelaskan kepada salah satu polisi itu apa yang sedang dia alami, di mana dia sedang dikejar-kejar oleh sosok psikopat. Mendengar penjelasan dari Frankie, Pak Polisi ini pun menganggap jika Frankie saat ini sedang ngelantur karena pengaruh narkoboy. Sehingga dia pun memaksa Frankie untuk masuk ke dalam mobil agar Frankie bisa menceritakan secara detail di kantor polisi. Sampai akhirnya Mr. Punch memukul kepala polisi itu sampai tewas. Melihat kejadian tersebut, sontak Frankie pun kembali kabur. Sementara itu, tanpa diduga rekannya yang melihat kejadian tersebut hanya diam tanpa melakukan apapun ketika rekannya dihabisi oleh Mr. Punch. Tidak hanya itu, si Pak Polisi dan Mr. Punch bahkan bersama-sama mencari keberadaan Frankie. Hingga akhirnya Mr. Punch berhasil menemukan keberadaan Frankie yang sedang bersembunyi di wahana permainan. Beruntung di saat Frankie akan dieksekusi, dia berhasil mencocol tubuh psikopat itu dengan pisau yang diberikan Daryl sebelumnya. Kemudian Frankie memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali kabur dari kejaran Mr. Punch. Sampai akhirnya dia kembali bersembunyi di jembatan di dekat pantai.
Kemudian ketika dia sedang bersembunyi, plot twist pun terjadi. Karena ternyata di balik topeng tersebut adalah si Elton, pacar dari ibunya. Tidak lama kemudian Elton pun menghubungi Julia untuk mengabarkan jika Frankie kemungkinan bundir melompat ke laut. Jadi di sini kita mengetahui, ternyata ibunya Frankie pun juga tahu jika anaknya sedang diincar oleh Mr. Punch yang merupakan si Elton. Lalu tanpa Elton sadari, Frankie yang dari tadi memperhatikan dari tempat dia bersembunyi langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul kepala Elton dari belakang, sehingga dia pun terlempar ke laut. Lalu setelah itu dia bergegas pulang ke rumah untuk mengajak ibunya pergi dari kota tersebut, sembari memberitahu jika Elton ini adalah seorang psikopat. Namun seperti yang kita tahu sebelumnya, si Julia ini juga kong kali kong dengan si Elton, yang membuat si Frankie heran ketika melihat topeng yang mirip dengan Mr. Punch. Sembari memakai topeng tersebut, Julia pun menjelaskan jika menggunakan topeng Mr. Punch otomatis membuatnya menjadi bagian dari kelompok Mr. Punch, dan telah menjadi tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang di kota mereka selama turun-temurun. Kemudian di setiap tahun ketua dari kelompok tersebut akan diganti dan berhak menyandang nama Mr. Punch, yang kemudian jika menjadi ketua dari kelompok tersebut, maka otomatis sang ketua diperbolehkan melakukan apapun yang dia inginkan menurut kepercayaan dari kelompok itu. Namun belum sempat menerima fakta yang dijelaskan oleh ibunya. Tanpa diduga, Elton yang sebelumnya tenggelam ke lautan ternyata masih hidup. What an honor it is. Kemudian Elton menyuruh Frankie membuatkannya minum. Lalu di sini Elton memberitahukan penyebab kematian dari ayahnya, yang ternyata ayahnya Frankie ini sebenarnya dulu ditunjuk menjadi ketua Mr. Punch. Namun dikarenakan ayahnya Frankie menolak, akhirnya dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus menjadi psikopat seperti Elton. Sedangkan tujuan Elton menjelaskan penyebab ayahnya mati agar si Frankie tidak membuat keputusan yang sama seperti ayahnya, dikarenakan dia ingin Frankie menjadi wakilnya saat ini. Namun tentu saja Frankie langsung menolak. Kemudian ketika Elton lengah, Frankie pun mencocol tubuh Elton menggunakan pisau yang terletak di atas meja dapur. Setelah itu Frankie pun mengajak ibunya untuk bergegas lari dari rumahnya. Akan tetapi baru beberapa langkah dia keluar rumah, Frankie dibuat terkejut melihat polisi dan para warga sekitar menggunakan topeng Mr. Punch. Sontak hal itu pun membuat Frankie ketakutan, tapi tidak bisa lari dari kepungan mereka. Dan di saat Frankie berteriak meminta tolong, ternyata si Elton masih hidup. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentopengkan. Peringatan buat teman-teman yang doyan banget keluyuran malam hari, agar berhati-hati jika tidak ingin bertemu dengan Mr. Punch. Oke lah teman-teman, mungkin yang jumpa di next video.